Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Badar Waalaikumsalam. TV dimanapun Anda berada, kita bisa berjumpa kembali di program obrolan dakwah kita, yaitu di Lentera Islam Badar TV, yang disiarkan secara langsung dari Studio 1 Badar TV. Dan kami hadir setiap hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu, setiap pukul 4 sampai pukul 5 sore. Dan pada kesempatan kali ini, di hari Senin, 15 Februari 2016, saya Andi Pras akan menemani pemirsa selama 1 jam ke depan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ustadz eksentrik kita. Jauh-jauh dari Cibarug sana. Sudah datang kemari sejak jam 2 tadi. Masya Allah. Kopi udah 3 gelas. Sehat. Alhamdulillah, syukron. Ketemu lagi, Ustaz. Baik. 20 tahun kita gak ketemu, Ustaz. Masya Allah, aneh nyari antum. Sampai ke lubang semut nyari antum. Ikan itu. Nemu-nemu. Akhirnya kita bisa ngobrol lagi. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan acara ini kita bisa Amin. ubah paradigma orang bahwa dakwah itu sebenarnya menyenangkan. Betul. Jadi sambil ngobrol juga kita bisa berdakwah. Nyantai. Ya? Iya. Nah, untuk itu antum bawain temanya apa Ustaz hari ini, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Badar TV di mana aja berada, saya bersama host yang paling ganteng ini. Dus, ente sikapnya keren nih. Enggak, kalau Ustaz yang ngomong ganteng biasanya bukan fitnah itu, Nah, kenyataan. kayak gitu. Yang bilang istri ente. Menyikapi persiapan menjelang hidup dalam hidup. Jadi menyikapi persiapan hidup dalam hidup. Persiapan hidup dalam hidup. Persiapan hidup dalam hidup. Menyikapi persiapan mau ngapain nih, Ustaz? Nah, ini. itu kayaknya seru. Iya, persiapan. Tapi apa? kita bahasnya sekarang nyantai dulu. Ini kayaknya udah serem banget ini musik. Seru. Ini jangan persiapan untuk kita mati. Nah, Waduh, pemirsa Badar TV ini jangan jadi saya lagi ngeris nih. gimana nih judulnya? Judulnya serem amat nanti bawain hari ini. Memang manusia siapa ini pasti akan ada. Pasti betul. Makanya kita ajak pemirsa untuk mempersiapkan diri ke arah sana mungkin. Nah, kayaknya sih ada kesinambungannya ke situ. Kita langsung saja mendengarkan penjelasan dari Ustaz. Silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyikapi hidup dalam hidup ini dalam artian bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun." Kata Allah, tidaklah yang namanya kehidupan ini kecuali la'ibun, yaitu sebuah permainan, walahun dan sandiwara. Kalau permainan itu seperti anak-anak kecil kita pahami, ada main boneka-bonekaan, ya. Kemudian ada main mobil-mobilan, main teprak, aneh main dampu, main galasin. Ente masih kecil main apa? Zaman kita masih main benteng tadi. Nah, Sekarang udah nggak ada benteng. kagak ada. Mainnya kan gini gitu. Yang seru kita main galasin. Kaki gitu longgar. Kenapa? Karena belum ada perumahan. Sekarang main galasin di mana? Gue mau di mana main? Tembok turun tembok tadi. Main congklak kayak susah. Nah, makanya. Seru banget zaman dulu tadi. Bukan seru lagi. Permainan itu bisa dikatakan sebuah yang sistemnya sementara. Permainan juga bisa diartikan pinjam. Sehingga kalau dalam biografi Allah, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Satu. Hayyul qayyum yang mempunyai satu kehidupan. Ya. Allah la ta'khujuhu sinnatun wala naum. Allah tidak ngantuk apalagi tidur. Wah, coba bisa dibayangkan kalau ente nggak tidur 3 hari gimana? Angsip aja nggak nyanggup. Nah, kan? itu. Angsip aja jaga malam kan. Nah, Paginya tidur tuh. nah Kagak itu. sholat subuh lagi. Nah, kan ribet. Jadi lato, kagak bisa kita. Kita juga maksain juga paling nggak tidur pakai korek tentu dah gitu. Itu cuma gaple ente. bukan gaple, gopalayu, gopilu, gaplean. Sama-sama gitu. Jadi kembali bahwa permainan ini adalah sebuah yang sistemnya yang tadi kalau kita bisa jadi permainan. Jadi ketika Allah katakan la ta'khujuhu sinatun wa naum, Allah
tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya Allah yang menguasai langit dan bumi. Kalau kita pikir mulai langit ada berapa lapis, kita cuma mikir doang, nyampe kagak. Mikirin juga nggak ketemu, kan begitu. Bumi juga sama, 7 lapis. Makanya jangan salah ketika ada urusan tanah, suratnya 7. Mengingat bumi ada 8 Ada 7. Di kadang-kadang tanah kan suratnya ada 3 surat, lah kurang 4 berarti. Maklarnya 7 juga. Ribet. Namanya juga permainan. Ada awal ada akhir, Ustaz ya. Iya. Adakah yang kalah dan yang menang saat permainan? Biasanya kalau permainan itu sistemnya adalah sesuatu yang memang karakter seseorang. Dia kayaknya cocoknya apa nih? Seperti kayak ente nih, cocoknya apa nih dalam sandiwara? Cocoknya itu coba lihat. Anda lihat tegak ente, wih, kayak ini tukang bawang. Salah maksudnya. Masa dibilang tukang bawang? Bos bawang maksudnya gitu. Itu ibaratnya itu ibaratnya. Jadi dilihat nih sekemampuannya. Maka kata Nabi, kulun muyassarun lima khuliqalahu. Nabi bilang, setiap kamu itu diciptakan sama Allah dari kecil semua dengan bakatnya. Nah itu kita lihat. Ada cerita begini, mau cerita nggak nih? Kalau Ustaz udah cerita, ngantuk kita. Ya, ketika sebuah cerita begini, ada orang mempunyai anak 4. Yang pertama anak laki-lakinya main apa macam kompor berantakin, ya kan? Segala macam TV, wah kata bapaknya nih ahli elektronik. Kompor sama elektronik jadinya apa tadi? Iya maksudnya kayak gitu kan, rice cooker. Rice cooker. Zaman sekarang rice cooker. Ya. Kita sama sekarang, itu mah zaman dulu. Ngomong dulu sih, sulu dulu mah. Masih ada sama Ustaz? Iya. Masih. Nah, lanjut Ustaz. Ya, berikutnya permainan yang seperti tembak-tembakan. Berarti kan abri itu, ya. Tentara dah. Terus yang ketiga boneka-bonekaan. Boneka-bonekaan. Perempuan. Oh, kira laki-laki bonekaan. Perempuan. Ya. Nah, terus boneka-bonekaan. Tapi kalau yang perlu dikhawatirkan adalah laki-laki kalau main boneka-bonekaan. Itu. Yang keempat anak itu keempat Catman. Apa itu? Ya ntar lanjutnya dah. Ya. Kita lanjutkan setelah jeda pada baru berikut, tetaplah di Islam Muda TV. Jangan kemana-mana. Oke. Empat cerita. Saya MR Mora Andika MZ, pelopor pengobatan tradisional khusus kanker dan tumor pertama di Indonesia. Pemirsa, mari saya ajak ke tempat praktek saya, Klinik Ekstra Asia Eropa. Klinik Ekstra Asia Eropa, spesialis kanker dan tumor, dapat mengobati amandel, sesak napas, jantung besar, mah kronis, paru-paru, liver, rematik, asam urat, gondok, stroke, usus buntu, kencing batu, wasir, impoten, lemah sawat, ejakulasi dini, mata katarak, dan ginjal. Salah satunya terapi khusus kanker dan tumor tanpa operasi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memberikan solusi kompetensi mengatasi kanker dan tumor secara alami. Di sini kita memberikan pengobatan dengan menggunakan obat-obatan herbal yang berstandar internasional, tepat pada titik fokus pada penyakit tumornya sendiri. Dengan pola pengobatan, begitu si pasien ini mengkonsumsi obat-obatan herbal yang berstandar internasional, langsung merasakan khasiatnya tepat pada titik penyakit yang dia derita tersebut. Untuk prosesnya sendiri biasanya kita itu tergantung stadiumnya ya. Kalau misalkan stadiumnya itu 1, 2, dan 3. Katakanlah untuk tumor, misalkan tumornya itu miom. Miom di sini sudah mencapai lebih kurang 8 cm. Untuk ukuran miom tersebut biasanya kita itu hanya membutuhkan waktu antara 1 sampai dengan 2 minggu pengobatan. Kemudian kalau untuk kistanya sendiri, sekarang kista di sini ada berbagai macam jenis-jenis kista. Kemudian kalau untuk kista yang ukurannya di atas 10 cm, itu biasanya kita hanya membutuhkan waktu antara 2 sampai dengan 3 minggu pengobatan.
3 tahun saya menderita impoten dan sudah berobat kemana-mana tidak juga sembuh. Sampai-sampai istri saya ngeluh terus. Namun setelah teman saya menyarankan saya untuk berobat ke klinik Ekstra Asia Eropa, penyakit impoten saya sembuh dengan sempurna. Dulu saya menderita kanker rahim, sampai-sampai harus berobat ke luar negeri untuk melakukan tindakan operasi dan pengobatan. Namun setelah 2 tahun kanker saya kambuh lagi. Setelah saya tahu ada klinik Ekstra Asia Eropa di Kerawang dan saya mencoba berobat ke situ, sampai 2 tahun ini penyakit kanker rahim saya tidak pernah kambuh lagi. Terima kasih klinik Ekstra Asia Eropa. Asia Eropa, terobosan baru pengobatan khusus kanker dan tumor berstandar internasional tanpa operasi. Klinik Ekstra Asia Eropa, alamat praktek Jalan Suroto Kunto nomor 16 RT 0702, Kampung Keranjan 2, Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Lihat papan nama Asia Eropa samping Polres Karawang. Nama saya Andi Sutisna. Saat ini saya kelas 6 SD. Setiap hari saya berjalan kaki ke sekolah. Tapi saya merasa sedih. Jembatan yang biasa dilewati rusak akibat meluapnya air sungai. Jembatan ini sangat penting karena jembatan ini buat jalan ke sekolah atau ke tempat lainnya untuk saya dan teman-teman, para petani, dan juga orang-orang yang mau menjual hasil panennya. Investasi senja, sedekah nanam jabon, pesantren entrepreneur. Investasi cerdas bernilai sedekah, sekaligus membangun 1000 pesantren penghafal Quran. Dengan kita menanam 100 pohon jabon, itu sama dengan membiayai 1 santri. Kalau kita hitung 1 pohon jabon itu menghasilkan kurang lebih 1 kubik kayu, berarti dengan asumsi sesuai dengan yang kita harapkan, maka akan menghasilkan sekitar 100 kubik kayu. Ini ekuivalen dengan 100 juta rupiah. Jadi, pesantren entrepreneur akan mendapatkan 50 juta dan investor mendapatkan 50 juta. Tetapi, jika dia donatur, mulai dari dananya dan hasilnya, semuanya diberikan kepada pesantren. Insya Allah kami yakin, 1 pohon yang Anda tanam akan menjadi sedekah untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Mari berinvestasi cerdas bernilai sedekah bersama pesantren entrepreneur, raih kesuksesan dunia dan akhirat. Let's plan for the future. Saatnya kita menanam untuk kebaikan generasi di masa depan. Di Lentera Islam Badar TV, tiba-tiba saya megang gini, Ustaz. Wis. Tadi mic-nya agak sedikit kedudukan, mas saya koslet. Ya, saking banyak. Saking banyaknya. Berat badannya kebanyakan, Ustaz. Nah, gitu. Sampai semplak mic tadi. Masih dengan tema yang sama, mensikapi kehidupan, menuju kehidupan berikutnya. Persiapan mati, Ustaz. Subhanallah. Dan kita langsung ke cerita dulu, Ustaz. Sebelum masuk tema, Ustaz. Ya. Ustaz, ya. Cerita tadi, karakter itu bisa dilihat dari kebiasaan anak-anak. Ya kan? Lanjutkan, Ustaz. Kullun muyassarun lima khuliqalahu, setiap manusia diciptakan oleh Allah, kata Nabi, sesuai bakat masing-masing. Maka cerita tadi kan belum tunas nih, Bang. Cerita gini, ada seorang mempunyai anak 4. Anak yang pertama kebiasaannya suka ngutak-ngatik sepeda lah, motor lah, kompor, apa aja dah. Kata bapak ibunya, teknis ini, kita masukin aja dah. Sekolah kejuruan, ya enggak? Biar nyambung. Makanya kan, nah pokoknya udah, yang penting itu proses. Kemudian yang satu lagi nih, punya laki juga nih anak. Laki-lagi. Nah cuman ya itu senangnya lari-lari lah, tembak-tembakan lah apa. Ini kayaknya seneng angkatan nih. Jadi tentara nih bocah nih. Kayaknya tentara modelnya nih, dimasukin lah dia mungkin di jurusan sana. Nah yang ketiga boneka-bonekaan nih. Cewek bukan perempuan. Cewek bukan Kalau perempuan itu sama cowok
kan pasti beda. Cowok sama perempuan, cowok sama perempuan, Sama. cowok sama perempuan, cowok sama perempuan, Ted. Ya Ya beda. beda, Beda, maksud aneh. Jadi gini bisa. Kalau yang namanya laki-laki meninggal dunia namanya almarhum. Kalau perempuan Almarhumah. bencong. Nah, dulu apa nih? Aluminium. Aluminium. Seram Gila, juga. nih topik Mas Hidayat. Nah ini perempuan. Iya, perempuan. Cewek gitu. Cuman yang kita khawatir ini rupanya nih perempuan senangnya main boneka-bonekaan. Kadang-kadang ya dia bikin sunting apa dah. Ini kayaknya jurusnya kebidanan nih. Perawat nih. Perawat kayaknya nih masukin. Cocok main perawat. Cocoknya perawat nih. Akhirnya masukin tuh anak yang ketiga jadi perawat. Nah yang keempat rada catman dikit. Ngomongnya begini-begini tuh. Nah. Asal ditebak. Cacat mental. Kayak kameramen saya. Ya kayak. Kalau mau lancar tepuk lupa ngomong baru lancar. Dia bingung nih. Jadi apa nih anaknya? Gitu kan. Gue masukin teknik belum tentu bisa. Setrum mulu nanti Ted. Setrum mulu. Itu megang sengkle. Iya sengkle Iya, repot. salah nyolok setrum. Setrum tuh. Iya. Ya kan begitu. Sudah jadi tentara, nanti bomnya meledak dewek. Meledak dewek. Lempar ke sana, lempar ke Sangka sini. bom bunuh diri. Nah, gitu. Ya mau dimasukin apa? Kedokteran, Kedokteran nggak mungkin. pasiennya pada mati semua sama. Mati semua pesawat. Bingung ini bapaknya. Ya udah masukin pesantren. Dimasukin pesantren. Ya kayak begini masukin pesantren. Pesantren ngerinya kalau dia jadi imam, ayan. Allahu Akbar, kan ribet urusan. Makmum begini semua kan? Nah, iya. Artinya sandiwara itu sebuah kebiasaan bagaimana kita menyikapi hidup dalam hidup ini. Maka paling tidak kita yang harus paham bagaimana kepahaman kita menangani sesuatu persoalan yang ada di dalam kehidupan itu. Maka oleh karena kehidupan inilah yang sistemnya walaupun sementara kita desain sebisa mungkin, serapi mungkin, cuman la yukallifullah. La yukallifullah, tetap kembalikan lagi. Kembali, karena tidak mungkin kemampuan itu akan berada di situ. Kita hanya bisa merencanakan, Betul. memprediksikan. Nah, Tapi hasil Allah lah yang menentukan. Menentukan. Saya kayak Ustadz beneran nih. wis bener banget ente. Gaul sama Ustadz mulus ya. Wis cakep. Lanjut, Ustadz. Ya. Jadi dalam menyikapi ini sehingga kita lanjutkan biografi Allah tadi, la tahujuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa Allah menguasai langit dan juga bumi, paparansinya semua. Mulai kita berpikir bagaimana caranya kehidupan di dalam bumi ini. Satu ketika kita berpikir, apakah ada kehidupan? Ternyata ada. Kita buka nih umpamanya keramik di rumah, kita bongkar pasti ada belatungkah dia, Cowok kah? apakah dia? Itu kan kehidupan. Siapa yang ngasih hidup ini? Ya. Yang tadinya kita pikir nggak ada apa-apa, Hmm. begitu kita buka, Brad, itu kehidupan Allah ciptakan, itulah kehidupan. Ya, Ya kan, walaupun makhluk kecil-kecil. betul. Kadang-kadang kita kabur kalau lihat. Seperti itu. Nah, Allah yang menguasai hidup. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah yang Betul. menguasai. Lanjut, Zat. Manzalla yasfa'u, yaitu manzalla yasfa'u. Allah memberikan kepada seseorang ini yasfa'u itu artinya syafa'. Syafa' itu pinjaman. Indahu illa biizni. Allah memberikan dengan izinnya dipinjami seperti kayak kita nih hidup. Dikasih pinjam. Seperti kita kayak megang-megang. Semuanya minjem. Namanya orang minjem gimana sih bang? Ulangin lagi. Zat. Ulangin lagi. Iya, kalau apalagi kalau minjemnya nggak bilang. Apalagi kalau kagak bilang. Jadi harus itu gosop di dalam Islam hukumnya. Minjem nggak bilang. Minjem Zat, ya. nggak bilang gosop Allah ngasih namanya. pinjem langsung nih. Nah. Kita merayanya gimana tadi ya? Biiznihi, dengan izinnya dipinjami. Kan ada orang nih sudah berumah tangga, ya sudah berumah tangga lama, ternyata nggak punya keturunan. Terus ada yang nasihatin, coba deh
lempar aja butiran beras di depan Ka'bah, 7 butir, minta sama Allah. Begitu dia umroh, dia lemparin, nggak beranak-beranak juga. Lempar beras, kan? Bukan soal berasnya, justru itu hanya sebagai apa ya, membuat seseorang tambah blunder, tambah nggak paham. Jangan percaya sama itu. Ingatlah dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, kata Luqman, jangan kau menduakan Allah, karena musyrik kepada Allah dosa yang sangat besar. Padahal cuma lemparin beras. Nah, artinya kita terlalu percaya secara sugesti itu. Janganlah menduakan Allah. Betul. Karena syirik, perbuatan dosa amat Sangat besar. Walaupun kita ke Ka'bah minta doa, tapi perantaranya beras lempar. Oh iya, jadi walaupun dia anggapan sebagai syarat aja, sebagai ini aja, ya sulit juga. Karena dalam kitab Sulamut Taufik itu ada murtad kauli, ada murtad fi'li. Dalam artian murtad kauli ini keluar dari agama Islam secara perkataan. Contohnya begini nih Bang. Ada orang jalan, ketika temannya itu belain truk, dia ngomong, untung ada lo, kalau enggak gue ketabrak, mati gue. Nah itu udah murtad kauli. Begitu sebenarnya. Keluar dari ucapan Untung dia. ada saya gitu. Ya enggak, untung ada lo kan gitu ya. Iya. Kalau enggak gue bisa mati nih. Iya, Seperti itu. Udah melupakan Allah. Murtad kauli, artinya keluar daripada Islam dari perkataan. Itu harus hati-hati. Yang pertama, Iya. Ustaz. Yang kedua, Ustaz, ini biar para pemirsa pada hati-hati nih kalau ngomong nih. Jangan kepanduk dikit, ayam. Untung ada lu nolongin gua, kalau kagak, aduh mati deh. Sudah murtad kali. Enggak juga, kalau antong ayam kan secara ini dia nggak berakal. Kalau ayam, karena ayam kan dia cuma hanya orang aneh aja gitu kan, masih ngomong Aneh sama aja ayam. orang kaget, ayam. Iya nggak mungkin gitu. Kita dia. Nah, asik Pak. Yang berikutnya, Ustaz. Murtad kauli, lanjut ke Murtad fi'li. Murtad fi'li ini ya, para pemirsa Badar TV di mana aja berada, terkadang kita murtad fi'li juga, yaitu fi'li itu kan kata kerja. Ya, contoh nih, kita lagi main katakanlah film, sinetron, tiba-tiba kita nyaru jadi dukunnya, nyaru jadi ininya. Itu juga kita khawatir kena daripada murtad fi'li tadi. walaupun alasannya tuntutan skenario. Nah, umpama ini bicara sufi, ya kan? Maka di dalam bicara ini kita bisa kembali parudu ilallah, kembali kepada Allah. Jadi ini menyikapi hidup dalam hidup. Itulah maksudnya tema kita itu. Mensikapi, jangan cuma karena sesuatu sehingga kita malah bersikap di luar kehidupan yang sewajarnya seharusnya. Betul. Suruh jadi dukun mau aja walaupun cuma dibalikin. Tapi tanpa sadar itu sudah melanggar keluar dari aturan itu. Nah, kita lanjut Ustaz, makin seru kayak ngobrolnya. Iya. Lanjut Ustaz. Jadi artinya jangan sembarangan untuk mensikapi Betul. itu. Nggak boleh kita Walaupun sembarangan. main-main ternyata itu bisa berpengaruh untuk kesehatan kita. Betul. Jadi yang disebut dengan tadi manjallaji yasfa'u indahu ila biizni. Dikasih pinjam sama Allah, bagaimana peminjaman ini yang sifatnya sistem sementara, namanya barang pinjam, pasti harus dipulangkan pemirsa sekalian. Begitu Bang. Ada tenggang waktunya, ada masa pinjamnya. Jadi harus dipulangin kalau sudah selesai. Tergantung kontraknya bro. Kontraknya berapa lama? Kontraknya berapa lama? Salaman dulu kita kontrak. Berapa lama nih? Sah. Kayak penghulu. Jadi gitu kan. Betul. Harus dipulangin. Kalau dipulangin sebelum kontrak ada sanksi nggak Ustaz? Nah. Dunia boleh bermain hal, tapi ukuran akhirat parudu ilallah, kita serahkan sama Allah. Jangan mengklaim saya paling benar. Itu kan yang repot orang. I want to be free. Oh, udah segala macam. Artinya apa tuh?
Au. Asik ya bahasa. Dilarang buang sampah sembarangan. Yang repot gitu, contoh nih, Iya. kita dikontrak sama itu. Misalkan ini bahasanya mohon maaf, koreksi Betul. saudara. Sip. Misalkan sampai 70 tahun atau 65 tahun. Ya. Tapi ternyata sebelum kontrak udah dipulangin tuh. Bunuh diri, San. Ya. Nah, berarti kan dia untuk mensikapi kehidupannya nggak ada kesiapan, San. Oh gitu. Nah, kita ngobrol lanjut kita. Sip. Lanjut yang baru ikut, tetaplah di Lentera Islam Badar TV. Jangan kemana-mana. Oke. Makin seru di sini. Seru. Pelopor pengobatan kanker dan